Indonesia ini surganya bambu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, yang paham, cinta, termasuk yang pemanfaatan bambu hanya sedikit. Karena itu sekali lagi bahwa Indonesia ini surganya bambu. Indonesia negara budaya bambu. Bambu memiliki manfaat yang beragam, mulai dari sektor fashion, kesenian musik, kria, hingga berperan dalam sektor lingkungan. Di episode kali ini, Pesona Indonesia Cerita Bambu, saya akan mengajak Anda untuk mengenal dan juga mengetahui bagaimana konservasi bambu di Yayasan Bambu Indonesia Bogor. Seperti apa? Ikuti terus di episode Cerita Bambu Pesona Indonesia. Bambu dari mulai tanaman, membuat bibit sampai kepada pemanfaatannya bambu. Karena itu di tempat ini mula-mula didirikan Yayasan Bambu Indonesia, itu tanamannya. Setelah Yayasan Bambu Indonesia didirikan juga Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, itu orang para pengrajinnya. Setelah itu ada Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu Indonesia, itu santrinya. Ada yang ketiga Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu Indonesia. Tapi ada yang keempat kegiatannya itu para sukarelawan yang mau membuat bibit dan menanam di seluruh Indonesia. Itu sukarelawan. Ada juga yang kelima mitra binaan. Mitra binaan itu yang dididik di sini membuat bilik, dinding bilik, membuat kursi, menanam bambu di kampungnya. Setelah itu hasilnya dikirim ke sini untuk di market, di pasar. Kalau Yayasan Bambu Indonesia itu koleksi daripada museum bambunya yang ada di sini. Indonesia ini surganya bambu. Dan bambu itu pasti dari Indonesia. Karena apa? Dalam bahasa Inggrisnya bambu is bambu. Tuh. Jim Reed ada bambu. Sudah melakukan di tahun 50-an, 40-an bambu itu dari Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya bambu adalah bambu. Karena itu bambu itu berarti dari Indonesia. Dalam bahasa Latinnya bambu, bambusa adalah bambu. Kenapa tidak dalam bahasa Jepang, take misalnya, tapi dalam bahasa Indonesia? Karena itu berarti bambu itu berasal dari Indonesia. Jadi surganya bambu di dunia ini adalah Indonesia. Salah satu bukti. Indonesia ini disebut Nusantara, disebut juga serumpun Melayu. Kalau serumpun pasti bambu, tidak sebatang Melayu, tidak serumpun itu udah bisa dipastikan itu bambu. Tradisional mungkin 10 tahunan ya, tapi itu pun ada standar. Bambunya kita olah, bambunya diawet, nebangnya betul. Ada jam tebang, ada hari tebang, ada bulan tebang, ada mangsa tebang, ada tanda-tanda tebang. Jangan ditebang bambu itu lagi keluar bung, pasti bambunya tidak bagus. Walaupun diawet pakai sarpeko, diawet pakai borak, diawet pakai borik, diawet pakai kapur, minyak tanah, apa saja, lentrek, nggak bakal bisa kalau ditebangnya lagi keluar bung. Nah ini jarang diketahui orang yang kayak gini-gini tuh. Ya, kita belajar dari orang tua kita zaman dulu. Ada jam tebang, jangan ditebang pagi hari. Pagi hari daunnya masih segar, kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi, kadar gulanya tinggi, mudah dimakan bubuk. Tuh.
Jangan ditebang hari Selasa dan hari Sabtu kayak mistik asli. Kelopak ini turun lepas kalau tiap hari Selasa. Dan karena naiknya bambu kerak beberapa senti, ruasnya itu pada hari Selasa kayak kehamilan. 7 bulan tua, 8 bulan muda lagi, 9 bulan tua, 10 bulan muda lagi. Ini pun sama. Hari Selasa dia muda kembali ruasnya. Kalau ditebang ya hari Selasa, justru yang dimakan hama ruasnya. Bagian yang terkuatnya dimakan hama. Tuh, jangan ditebang bulan apa? Mangsa tebang. Mangsa tebang tuh lagi bulan purnama, ditebang. Darah kita juga mengambang kalau dibekam. Ini juga kadar airnya tinggi. Air di permukaan laut naik. Air di permukaan tanah naik, diisap sama bambu, ditebang bambunya ya kadarnya tinggi. Ada tanda-tanda tebang. Ini sekarang bukan musim tebang. Ada burung yang bunyinya dut 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 dut. Hutan bambu lembab. Nah, artinya jangan ditebang. Ada kalau burung curug curug curug, hutan bambu sedang kering, itu boleh ditebang. Kata para orang tua kita, tanamlah satu tanaman yang paling banyak manfaatnya di dunia ini. Mulailah dengan profesi yang paling banyak manfaatnya. Hampir seluruh bagian daripada kehidupan, ekonomi, wisata ada hubungannya bambu. Bambu berhubungan dengan arsitektur, nah ini rumah. Bambu berhubungan dengan mebel, ini mebel. Bambu berhubungan dengan musik, ada. Bambu berhubungan dengan kesehatan, ini misalnya, ini alat panarat untuk terapi, berhubungan dengan kesehatan. Bambu berhubungan dengan musik ini. Jadi hampir semua yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, bambu terlibat. Seni terlibat, keindahan terlibat, arsitektur rumah terlibat, mebel terlibat, fashion pakaian terlibat, kuliner terlibat, obat-obatan terlibat, olahraga semua ekonomi kreatif ada di dalam bambu. Itulah makanya bambu menjadi tanaman yang paling serbaguna. Ya, tidak ada satu batang ranting pun yang jatuh, semuanya karena irodahnya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, tuh perjatuhan, karena irodah gerakan Allah. Saya pun mungkin begitu. Saya hidup dari kecil, tidur dari kecil di rumah bambu, hidup di hutan bambu. Jadi udah terdidik di dalam bambu. Saya itu lagi kecil katanya, dibawa jalan-jalan ke Bandung, ke paman saya komisaris polisi, lagi kecilnya. Nangis, pengen pulang, karena apa? Pengennya saya tidur di rumah yang ada biliknya, ada pelupu. Tuh. Baru bisa nyaman, karena saya biasa naruh pisau rawut, itu disimpan di dinding bilik-bilik tuh anyaman yang terbuat dari bambu tuh. Duduk di pelupuh nyaman karena ada udara dari bawah dan bambu itu membawa penenangan. Ada salah satu terapi bambu itu menjadi tenang. Hasil penelitian Yayasan Okigawa di Jepang. Apa saja yang terbuat dari bambu, musik yang terbuat dari bambu akan menjadikan penenangan terhadap diri kita. Hutan bambu itu menjadi tenang. Karena apa? Ada ruas yang di dalamnya kosong. Ruas kosong ini memiliki energi resonansi suara menenangkan. Tubuh kita juga sama, kalau ditutup berdegungnya sama dengan rumput bambu. Karena itu menjadi tenang kepada kita. Maka orang Sunda, musik-musik yang terbuat dari bambu ujungnya eng, calung, suling, saluang, angklung. Ditanamlah di sini atas inisiatif sebagai konservasi. Ujung sana sampai ke ujung Kali Beradu ditanamlah untuk spesiesnya tidak hilang. Ini sebetulnya saya hati-hati, ini museum. Dan dari tanaman ini sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Dan dari tempat ini sudah mengajarkan lebih daripada 3.000 pengrajin yang ahli dalam bambu ke seluruh Indonesia. Danau Manggar atau Waduk Manggar, waktu itu kering airnya. Ditanamlah bambu sama kita, jadilah sekali tempat rekreasi. Kita ke Aceh, hampir ke seluruh Indonesia, dari bibit dari sini.
Karena itu saya alhamdulillah dikasih penghargaan dari Presiden. Udah zamannya Pak Jokowi 2014-2015. Saya sebagai penerima Kalpataru di bidang bambu. Karena sudah mentelurkan jenis-jenis bambu ke seluruh Indonesia dan mendidik para pengrajin bambu ke seluruh Indonesia dikirimkan. Di sini Yayasan Bambu adalah memuseumkan tanaman bambu, bahkan memang harus dimuseumkan. Sebab terancam punah. Anak cucu kita ini banyak yang kita selamat. Di belakang saya itu ada bambu namanya gombong kuning, hampir punah. Ditemukan di kaki gunung gede. Setelah itu oleh seseorang namanya Pak Gani. Saya bilang amankan, ditanam di Lembang 1 hektar. Dibawa lagi ke sini. Tuh, ada bambu ngaramat, hampir punah. Ada di Gunung Salak, bambunya meramat. Ada lagunya tapi bambunya mana ketemu. Ada lagunya, bambu meramat ini. Awi ngaramat, ngaramat, nak kebon bonteng. Ada lagunya, tahun berapa tuh? NN, nggak ada penciptanya. Nggak tahu penciptanya siapa. Ada bambu, tapi bambunya yang mana? Baru ditemukan, hampir punah. Ada lagi betung hitam, hampir punah di hutan Majalengka, diamankan. Diselamatkan, ditanam di sini. Tuh. Yang ada di sini ada 80 jenis. Tapi saya ada nyimpen juga, dimuseumkan di Cianjur, ada dimuseumkan juga di Sukabumi, ada bahkan yang di Pekalongan, disimpan lah di tiap-tiap daerah. Saya itulah inginnya ada satu mimpi ya, barangkali kejadian, ada satu kebun raya bambu yang semua tanaman bambu dunia ditanam di situ. Ada orang bertanya-tanya ya, karena saking awamnya, padahal hari-hari bambu Indonesia di mana aja orang tahu. Ada tingkatnya ya awam. Kalau yang awam tahu bambu aja ya. Tapi pertanyaannya bukan itu, bagaimana cara membuat bibit dari bambu. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Kang Heru dari Divisi Pembibitan dan Penanaman Yayasan Bambu Indonesia. Punten Kang Heru. Mangga Bu. Wah, ini proses pembibitan dan ini sedang diletakkan di polybag. Ya. Ini prosesnya dari mulai gimana Kang? Kebetulan ya hari ini kita lagi sedang pembibitan. Ini prosesnya pembibitan dari bongkot. Nah ini pembibitan dari bongkot. Jadi ada kita beberapa jenis pembibitan ini dari ranting. Nah, kalau ini dari yang dari bongkot, ranting. ini dari ranting. Oke. Ranting itu dari yang sini. Yang kecil yang tumbuh Ya, di sini itu ya? nanti kita potong. Oke. Ini bisa. Tapi tergantung jenis bambu, ada yang bisa dari ranting, ada yang tidak. Oh, jadi Gitu nggak ya. semua bambu Tidak bisa semua bambu. disamakan Kalau yang jenis caranya? buluh-buluh itu dia dari bongkot biasanya. Oh, Nah, ini kalau ini bambu duri. Oh, ini ini bisa bambu dari duri. bongkot, dari ranting pun bisa. oh gitu. Iya. Tapi kan punten kalau misalkan dari bongkot Iya. terus sama ranting, ini perbedaan cepat tumbuhnya gitu Ya. ada, Kang? Sangat jauh perbedaannya. Oh, jauh. Karena kalau dari bongkot ini nanti keluar dari mata tunasnya itu ya sebesar gini juga. Bambu ini, jadi nanti keluar rebung ya, yang disebut rebung itu besarnya sama kayak ini. Nah, tinggal nanti tinggi ya gitu. Jadi kalau dari ranting dia juga mengeluarkan mata tunasnya sesuai dari yang ini nih yang kita sebut mata akar atau mata tunas. Nah, Oh. ini yang kayak dari gini kan mata tunas nih. Oh, yang di sini-sini. Iya, mata tunas. Oh. Nanti dia keluarnya sebesar ini juga gitu. Oke. Jadi menyesuaikan, jadi keluar si tunasnya tuh menyesuaikan. Nah, Iya. jadi kalau untuk ini sebetulnya kita untuk ditaruh di pot, untuk di halaman rumah, Oh, di iya, iya, taman iya. gitu. Walaupun memang misalkan jenis bambunya besar, tapi kita usahakan bisa gimana caranya ditanam di pot untuk hiasan di taman-taman ya, di rumah gitu. Betul, betul, betul. Tapi ini juga akan bisa jadi besar kalau seandainya kita tanam di Di lahan terbuka. lahan terbuka akan bisa jadi besar. Cuma memang prosesnya lama. Gitu. Karena Oh. dia harus menunggu keluar lagi mata ranting nanti membesar sampai
bisa reproduksi. Oh gitu. Gitu, ya. Kalau memang lebih dari 1 tahun Iya, gitu ya Kang iya. ya. Terus ini seberapa lama Kang? Kan dari sini Iya. akan dikirimkan ke beberapa provinsi Iya, dan betul, daerah. betul. Jadi tidak hanya ditanam di Yayasan Bambu Betul, sendiri. betul. Nah ini di sini nunggu di sini polybagnya itu ada maksimalnya. Karena kalau nggak segera dikeluarkan dari polybag Ya, akan betul. seperti apa atau gimana? Ya Kang? kan begini, sebetulnya kita cari titik aman juga ya, kan ini karena kita akan bawa ke tempat yang jauh. Ini kemana ini Kang? Ini kita prefer untuk ke Magetan semua. Ke Ada Magetan, sekitar Jawa Timur. 3.000 bibit yang akan kita bawa. Nah, kenapa kita polybagin gini? Supaya aman. Jadi kalau kita bisa aja kita tumpuk ini, kalau untuk 1 minggu aja kita tumpuk ini aman. Oh gitu. Yang penting akar ketemu akar, nanti atasnya diuruk tanah aman. Tapi karena ini kan waktunya sangat lama. Oh, Terus perjalanan jauh itu yang kita hindari, makanya kita kasih tanah. Nah, kebetulan kalau misalkan di sini sampai sebulan pun dia udah keluar tunas nanti. Nah, kalau sudah keluar tunas itu aman juga untuk ditanam di lahan yang terbuka. sebelah Nah, situ ya? betul. Nah, ini Bu. Ini udah keluar tunas. Oh. Nah, ini udah keluar tunas. Insya Allah nanti juga kalau untuk ditanam di lahan terbuka udah aman gitu ya. Oh gitu. Tinggal yang penting perawatan penyiramannya selama 3 bulan tidak boleh kurang air. Nah ini makanya ini atasnya ini kita kasih space bangsa 1 jengkal atau 20 cm. Ini untuk tampungan air. Fungsinya apa? Ini untuk menahan kelembabannya. Oh gitu. Jadi untuk supaya ini juga nanti bertahan hijaunya gitu. Oh jadi ini sebenarnya ini kelebihannya tuh nanti untuk dipotong. Betul. Kemudian yang ini kan utuh masih Utuh, seger lah ibaratnya. betul, ya. betul. Oh gitu. Dan nanti juga kan sebetulnya ininya sih juga akan satu bongkotnya kan mati karena yang kita butuhkan adalah mata tunas. Iya. Nah, nanti dia reproduksi terus. Jadi paling tidak kalau kita ngambil bongkotnya ini, usahakan mata tunasnya jangan sampai rusak. Karena itu yang kita harapkan itu. Nah, si tunas barunya. Nah, kalau misalkan mata tunasnya rusak, tumbuh akan keluar tunas seperti ini. Cuma untuk jadi rebungnya itu nanti prosesnya lama lagi. Siap Kang. Kita Iya. lihat-lihat jenis-jenis bambunya ya Kang ya. Betul, Boleh kita ke silakan. sana saja ya Kang ya. Iya, Siap. Ini jenis apa ini Kang? ini jenis haur hidang Haur atau hidang. bambu hitam hideng. Hideng. Haur hideng atau bambu hitam yang biasa digunakan untuk furnitur seperti kursi, meja ini yang di. Oh, tapi ini Ada. nggak hitam kan? Ya, ini nanti hitamnya kalau sudah ditebang hitam. Oh, Jadi akan hitam total setelah ditebang. oh yang ini. Ya, ini. betul. Ah. Itu setelah ditebang ini kan ada yang sudah nggak hidup ya, jadi hitam gitu ya. Oh, jadi pengertian bambu hitam itu bukan ketika saat di pohon dia hitam, tapi ketika ditebang. Ya, setelah ditebang itu hitamnya baru kelihatan semua. Oh. Itu kalau masih belum ditebang, masih jadi pohon itu paling hanya atasnya aja biasanya yang kelihatan hitam tuh. Cuma hitamnya juga belum kelihatan semua, ada kurat-kurat hitam aja. Nanti kalau sudah ditebang baru kelihatan hitam semua. Terus kalau Gitu. yang jenis bambu hitam ini biasanya peruntukannya dibikin apa ini Kang? Ini kursi, meja, mebel. yang biasa di pasaran itu kan. Ah. Gitu. Di sini juga ada proses pembuatan Ada, kursi dan lain. ada. Ah, di sebelah mana Kang? Ada di sebelah sana itu Oke. pembuatannya nanti. Saya bikin sepeda, ya, bikin sepeda yang kualitasnya lulus standar Indonesia, lulus standar Jepang. Sepeda itu kita membuat sepeda full suspensi. Di depan ada shockbreaker, di tengah di sadelnya ada shockbreaker, di belakang ada shockbreaker full suspensi. Itu hak patennya kita punya. Karena apa? Jenis bambu itu hanya ada di Indonesia. Maka kalau ada bambu yang tumbuh itu berubah di dataran yang gunung berkapur, berubah walaupun bambu tali menjadi kecil. Itu disebut kalau orang kita nih di Jasinga, di Ciampea namanya bambu jami. Bambu jenis bambu tali tapi tumbuhnya dari berkapur. Jadi hampir tidak ada lubang. Kalau itu digergaji, kalau yang sudah 50 tahun, ciri yang 50 tahun apa? Dia sudah ada
keluar panu. Kita mengajukan hak paten itu di Indonesia lulus hak paten, di Jepang lulus hak paten. Dari apa? Dari benturan, dari tarikan sambungannya itu. Karena sambungannya ada yang pakai resin, ada yang pakai karbon. Sambungan antara bambu dan bambu, antara bambu dengan besi. Nah besinya ini terbuat dari dura, peralatan di pesawat, ringan besinya itu. Jadi yang full suspensi, sepeda bambu yang full suspensi, di depan ada shockbreaker, di tengah di belakang itu hak patennya Yayasan Bambu punya. Dan saya kalau membuat tidak banyak. Kalau barang pesanan, betul-betul pecinta, saya buat. Nah, pemirsa, tadi saya sudah mengajak Anda untuk mengetahui proses konservasi bambu yang ada di Yayasan Bambu Indonesia. Tidak hanya itu, tadi juga kita mengenali beberapa macam atau jenis-jenis bambu yang dilestarikan. Dan tidak hanya ditanam di sini saja, tapi juga dikirimkan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga ada beberapa macam produk kerajinan yang dihasilkan oleh UMKM binaan Yayasan Bambu Indonesia. Termasuk sepeda ini, buat Anda pecinta goes. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di Pesona Indonesia. Dan sekian cerita bambu hari ini. Saya mau lanjut dulu.